Ini adalah ikan lele raja seberat hanya 83 pon. Namun, ini membuat para pemancing di seluruh dunia semua mendapatkan ikan besar. Bahkan dengan menggunakan baja bertulang dan kabel penghalang kapal induk. Tidak ada yang bisa mengubah sedikit pun. Semua karena kamu mendapatkan sistem suaka memancing. Selama kamu menggunakan ikan yang diberikan oleh sistem untuk membuat para pemancing mendapatkan ikan besar, kamu bisa mengumpulkan nilai emosi, sehingga dapat menukarkannya dengan berbagai keterampilan luar biasa. Dan ikan lele pertama yang diberikan oleh sistem, tidak hanya dapat menghasilkan daya tarik 5 kali berat tubuhnya, dan memiliki mekanisme yang pasti menggigit kail sekali setiap hari. Bahkan setiap kali menarik seseorang ke dalam air, beratnya akan bertambah 2 pon. Saat itu kamu baru saja melepaskan ikan lele ke kolammu. Tiba-tiba, kamu melihat seorang pria mendekat. "Kakak, boleh tanya sebentar? Apakah kamu tahu di mana ada sungai atau danau di sekitar sini? Sudah banyak hari saya tidak memancing." Saya hampir merasa tertekan. Saat sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara plop. Tiba-tiba terlihat seekor ikan raksasa berukuran besar. Ekor ikan itu melambai sedikit. Lalu ikan itu tenggelam. Para pemancing yang berpengalaman melihat ini. Seketika mata mereka berbinar. "Kakak, ikan di kolam ini cukup besar ya? Apakah itu bisa?" "Saya tidak ingin ikan. Hanya ingin merasakan sensasinya. Saya bisa membayar kamu 200 yuan agar saya bisa memancing selama 4 jam. Mendengar kata-kata ini, hatimu merasa senang. Namun, untuk menarik lebih banyak pemancing, kamu pun menawarkan untuk hanya memungut 80 yuan. Selama 5 jam, ikan rumput dan ikan beream bisa dibawa pulang. Tapi ikan raksasa harus dibayar 300 per ekor. Para pemancing melihat kamu begitu murah hati. Mereka pun tidak berlama-lama. Mereka langsung membayar biaya memancing dan mulai memancing. Hanya dalam 2,5 jam, dia berhasil menangkap 7 atau 8 ikan beream. Saat dia merasa bingung, apakah kolam ini hanya memelihara ikan beream? Tiba-tiba dia melihat pancing di atas tripod. Dengan cepat, pancing itu bergerak maju. "Wah!" Liu Xiang berteriak keras. Segera berdiri dan dengan cepat meraih pancing. Dengan wajah penuh semangat, ia mengangkat pancing. Batang pancing tiba-tiba melengkung seperti busur besar. Suara mendengung terdengar di seluruh kolam. Apakah ini suara garis angin? Liu Xiang tidak. Ia tidak bisa menahan pikiran ini. Liu Xiang juga seorang pemancing berpengalaman selama 20 tahun. Namun, ia belum pernah menangkap ikan besar. Yang terbesar hanya sekitar 10 kilogram. Ini adalah pertama kalinya ia menangkap ikan besar. Suara teriakan dari Feng Xian sangat menggugah hati. Tidak heran orang bilang, ini adalah suara paling indah yang didengar saat memancing. Sementara itu, kamu mengeluarkan ponsel dari samping, mengaktifkan fungsi perekaman. Terdengar suara dentuman yang dalam. Kamu terkejut melihat gambar di layar ponsel. Hanya melihat pancing Liu Xiang langsung putus. Bagian depan pancing dengan cepat meluncur ke dalam air. Belum sempat Liu Xiang bereaksi, sudah terlihat bahwa pancing melayang ke tengah kolam. Sementara itu, suara sistem muncul di benakmu. Karena mendeteksi bahwa Liu Xiang mengalami kerusakan pancing, poin sistem bertambah 1. Saat itu, Liu Xiang melihat setengah pancing yang ada di tangannya. Sudah lama tidak bisa tenang. Kontras ini terlalu besar. Bagaimana bisa ikan yang sudah terjerat tiba-tiba melarikan diri? Bahkan Liu Xiang yang berperangai baik hampir pingsan karena marah. Kamu berjalan mendekat dan melihat pancing Liu Xiang. "Kak Liu, jangan putus asa. Ini karena kualitas pancing yang buruk. Jika tidak, ikan ini pasti bisa kamu tangkap." Liu Xiang mencoba menenangkan dirinya. "Seharusnya tidak masalah, kan? Saudaraku Lu, hari ini aku tidak akan memancing. Saat keluar, aku juga tidak membawa pancing cadangan. Sekarang pancingnya rusak, jadi aku akan pergi dulu. Saya akan kembali lagi lain kali dengan alat pancing yang lebih bagus. Kali ini sangat disayangkan." Setelah berkata demikian, Liu Xiang mulai membereskan peralatannya. Saat sedang bersiap untuk pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Seseorang menarikmu dan bertanya, "Saudara Lu, apakah di sini ada grup lokasi memancing? Saya ingin bergabung. Saya kenal beberapa penggemar memancing di sini. Nanti saya akan membantu mempromosikannya. Ikan di sini benar-benar sangat besar. Ikan yang baru saja itu memberikan saya perasaan pasti lebih dari 50 kilogram. Sensasi itu benar-benar, setelah memancing selama ini, saya merasakannya untuk pertama kalinya. Grup lokasi memancing ini sangat menyenangkan. Tapi saya belum membuatnya. Bagaimana kalau begitu? Luge, kamu bergabung dulu. Saya akan menambahkan bubble hijau. Nanti saya akan membuat grup lokasi memancing. Saya menarikmu masuk." Dengan cepat, keduanya saling menambahkan sebagai teman. Namun, demi pengalaman baik para pemancing di kemudian hari, maka, kamu menghabiskan 1 sore untuk membersihkan rumput liar, membagi lokasi memancing. Malam hari, kamu baru saja pulang. Kamu melihat pesan suara dari Liu Xiang yang mengucapkan selamat. "Saudara, hari ini saya kembali. Saya sudah membantu mempromosikan di grup memancing.
Banyak teman pemancing yang bertanya kepada saya. Saya tidak tahu apakah grup kolam memancingmu sudah siap. Masukkan saya ke dalam. Saya akan membantu menarik beberapa orang untukmu. Mendengarkan informasi di perjalanan. Kamu sangat terharu. Dengan cepat membangun grup kolam memancing ajaib. Kemudian menyempurnakan aturan kolam memancing. Mengatur menjadi grup. Mengumumkan pembukaan dengan promosi besar. 80 yuan untuk 6 jam bisa membawa pulang 10 jin. Kolam memancing saat ini adalah kolam campuran. Kedalaman 4 meter. Jenis ikan yang ada saat ini adalah ikan tepi, ikan rumput, dan ikan hijau. Total sekitar 10.000 pon. Ikan di bawah 50 jin dapat dibawa pulang. Ikan di atas 50 jin yang tidak dikembalikan dapat direbut kembali dengan 300 per ekor. Ada juga kolam hadiah besar. Ada ikan raja seberat 83 pon di kolam. Tidak ada satupun pemancing yang datang. Jadi, tambahkan 10 yuan ke dalamnya. Tali pancing di kolam ini sepanjang 6,3 meter. Total panjang garis utama tidak lebih dari 14 meter. Penggunaan roda dilarang. Begitu Liu Xiang masuk. Sekali lagi, sebuah pesan pribadi masuk. Lu Hang, saudara, sangat dermawan. Ikan hijau 300 per ekor. Masih ada kolam hadiah besar. Jika begitu, saya, Master Liu, juga harus serius. Kolam hadiah besar ini pasti milik saya, Master Liu. Melihat kata-kata Liu Xiang, sudut bibirmu terangkat. Master yang membunuh sendiri adalah master. Ikan yang diberikan oleh sistem tidak semudah itu untuk ditangkap. Saya sarankan Master Liu untuk tenang menangkap ikan rumput. Mari latih tangan dengan ikan bream. Dengan cepat, Liu Xiang segera menarik lebih dari 30 anggota baru. Sepertinya itu yang dia maksud. Di dalam kelompok memancing, para pemancing sudah tua. Grup tiba-tiba menjadi ramai. Liu tua, ini yang kamu maksud. Kolam manakah yang memiliki ikan lele lebih dari 50 pon? Wah, ikan lele kembali 300 ekor. Masih ada ikan raja Jiangxi seberat 83 jin. Bos, ini adalah investasi besar. Hanya saja jaraknya agak jauh. Jika tidak, saya pasti akan memberi pelajaran kepada bos. Bos, apakah ikan lele seberat 83 pon yang kamu maksud itu benar? Apakah ada foto? Kirimkan, biar kita lihat. Melihat ini, kamu segera mengirimkan ikan raja ke dalam grup. Setelah mengirim, grup langsung heboh. Wah, benar-benar ada ikan lele sebesar ini. Bos, tunggu sebentar. Saya akan segera membeli tiket kereta. Kolam hadiah besar ini sudah pasti milik saya. Zhao Dashi. Melihat obrolan orang-orang di grup ini, kamu teringat kartu penarik memancing yang diberikan sistem sebelumnya. Hari ini, hanya dengan satu perjalanan, bisa menarik lebih dari 30 orang. Jika dalam beberapa hari ini, saya menggunakan semua kartu penarik memancing ini, maka di grup itu pasti ada lebih dari 300 orang. Memikirkan hal ini. Pertama, saya mengeluarkan satu kartu penarik memancing tingkat rendah. Menggunakannya, lalu membuka antarmuka poin memancing. Poin dapat digunakan untuk meningkatkan sistem undian kolam ikan. Toko sistem. Di antaranya, meningkatkan kolam ikan dapat meningkatkan daya tarik ikan. Dan pasar sistem. Selain bisa membeli berbagai barang ajaib. Dan juga bisa menukarkan berbagai teknik memancing yang luar biasa. Di antaranya ada seri memancing Xiangyun 18. Dan seri pemindahan besar Qian Kun. Dan seri metode memancing pegunungan Jalan Shu, DLL. Semua ini membuatmu terpesona. Namun saat ini yang paling penting adalah meningkatkan kolam ikan. Daya tarik ikan semakin besar. Maka semakin banyak pancing yang patah. Dan semakin banyak poin yang kamu dapatkan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, kamu cepat-cepat menyelesaikan sarapan dan pergi ke tempat memancing. Menunggu kedatangan ikan. Waktu berlalu dengan cepat. Lalu melihat sebuah sepeda motor listrik mendekat perlahan. Ini pasti kartu penarik memancing. Yang menarik pemancing ke sini. Memikirkan hal itu, kamu pun bergegas ke arahnya. Ketika abang di sepeda motor listrik melihat seseorang mendekat, dia langsung dengan senang bertanya kepada pemuda itu. Saya mendengar ada lokasi memancing ajaib di dekat sini. Apakah kamu tahu di mana? Ternyata benar, itu adalah pemancing yang tertarik oleh kartu penarik. Disinilah lokasi memancing ajaib. Kamu membawa seorang pria parubaya ke tepi kolam ikan. Setelah membayar, pria parubaya itu mulai mencari tempat memancing sendiri. Pria parubaya itu baru saja duduk dan mulai menyiapkan umpan. Sekelompok orang datang dari belakang. Kamu di samping cepat menghampiri mereka. Bro, kalian datang untuk apa? Saya adalah seorang penyiar memancing dari Zhenyin. Idnya adalah Wu Ya Diaoyu. Saya mendengar bahwa ada lokasi memancing ajaib di sini. Di dalamnya ada ikan lele lebih dari 80 jin. Jadi saya ingin datang untuk mencoba. Kolam hadiah besar di lokasi memancing ini. Tidak tahu apakah ini tempatnya. Halo, halo. Disinilah lokasi memancing ajaib. Kalian bisa memancing dengan tenang. Kali ini tidak perlu bayar. Asalkan kamu bisa membagikan proses memancingmu kali ini. Bisa diposting di Zhenyin.
Belum sempat membawa rombongan Wu Ya Diaoyu ke kolam ikan. Tiba-tiba terdengar seseorang dari belakang memanggil saudara Luhang. Saya datang lagi. Kamu menoleh dan melihat bahwa pedagang kemarin datang lagi. Namun, kali ini dia datang bersama dua pria muda. Saudara Lu, kemarin joranmu patah. Akibatnya, aku pulang dan tidak bisa tidur sama sekali. Pagi ini, aku langsung mencari toko perlengkapan memancing dan membeli joran yang lebih kuat. Dan datang lagi. Apakah kamu melihat dua orang di sampingku ini? Mereka membeli joran di toko perlengkapan memancing hari ini. Mereka melihat aku membeli joran untuk ikan raksasa. Begitu mendengar aku akan memancing ikan raksasa, ikan lele juga datang. Sepertinya kolam hadiahnya belum terisi. Ini akan segera hancur. Liu Ge, lihat apa yang kamu katakan. Aku mengelola kolam memancing. Apakah aku harus takut? Aku justru berharap kalian bisa menangkap ikan lele raja. Ayo, teman-teman. Ayo ke sini. Baru saja selesai menerima uang. Seseorang datang dari belakang. Melihat dalam waktu singkat, sudah ada beberapa orang yang datang. Kamu menunjukkan ekspresi puas. Ternyata, daya tarik ikan raksasa memang besar bagi para pemancing. Begitu mendengar ada ikan besar, satu demi satu, mereka semua bergegas datang. Ternyata jarak bukanlah masalah bagi para pemancing. Hanya melihat tepi. Para pemancing yang duduk di sana tersenyum lebar. Mereka mengobrol dengan santai. Saat kamu ingin bertanya apakah ada yang membutuhkan jaring ikan, terdengar suara mendesing dari sisi. Para pemancing di sebelah mendengar suara itu. Mereka pun menoleh dengan penasaran. Melihat seorang pemancing di sebelah. Joran ikannya melengkung seperti busur besar. Suara tali pancing berdesing. Seluruh pemancing di kolam. Semua menatapnya dengan penuh rasa iri. Namun, tali di joran itu dengan cepat menghilang. Dalam sekejap, sudah kosong. Setelah itu, terlihat joran semakin melengkung. Mendeteksi pemancing memutuskan tali untuk pertama kalinya. Poin sistem bertambah 1. Akhirnya, joran pemancing itu. Badan jorannya sudah kembali normal. Namun saat itu, pemancing tua tampak sangat menyesal sambil memukul-mukul pahanya. Tali pancing 65 yang saya gunakan terputus. Bukankah bos sudah bilang di sini? Di kolam ada ikan raja lele seberat 83 jin. Kenapa kamu masih menggunakan tali sebesar ini? Sungguh disayangkan. Teman memancing di sebelah berkata dengan wajah penuh penyesalan. Hasilnya, belum sempat berkata dua kalimat. Tiba-tiba, pancingan orang di sebelah melengkung. Suara desisan juga terdengar. Namun, belum beberapa detik, terdengar suara ledakan. Lalu terlihat bagian depan pancing terbang. Dengan cepat meluncur ke tengah kolam. Suara makian penuh kemarahan bergema di kolam. Mendeteksi bahwa pemancing mengalami ledakan pancing untuk pertama kalinya. Poin sistem bertambah 1. Kamu melihat permukaan air ini. Memikirkan, wow, tidak heran itu adalah lele yang diberikan oleh sistem. Sungguh luar biasa. Pancingan langsung meledak. Tidak menyisakan sedikit pun ruang. Pancingan yang baru saja saya beli langsung meledak begitu saja. Uang saya. Brankas kecil saya. Pemancing itu menepuk dadanya dengan ekspresi penuh rasa sakit. Sepertinya membeli pancing yang salah. Hahaha. Sekarang kita semua langsung ganti dengan pancing raksasa. Kamu masih menggunakan pancing biasa. Sangat disayangkan. Kenapa tidak memakan kail saya? Kalian berdua terlalu boros. Satu gigitan yang sulit didapat ini. Apa yang perlu disesali? Jika bisa naik sekali, bisa naik kedua kalinya. Bos, ikan lele di kolam ini sangat ganas. Saudara-saudara, langsung ambil ikan lele ini. Langsung saja melepas celana bos. Ikan lele bos ini terlalu sombong. Begitu muncul, langsung memutuskan satu tali. Bahkan memecahkan satu pancing. Bos, ikan lele raja ini tidak bisa diambil. Hari ini saya tidak akan pergi. Suasana di tempat memancing tiba-tiba menjadi ramai. Para pemancing saling berbincang. Pada saat itu, sekali lagi terdengar suara mendesing. Kali ini, giliran Streamer Wuyai di Zenyin yang termakan umpan. Joran juga melengkung seperti busur besar. Melihat itu, kamu segera mengeluarkan ponsel dan membuka rekaman. Hasilnya, terdengar suara mengangkat joran. Wah, putus lagi talinya. Bos, ikan lele ini agak istimewa. Teman-teman, langsung ganti dengan tali yang lebih besar. Bos, ikan ini agak tidak biasa. Sialan, teman-teman. Sepertinya tali yang saya bawa tidak cukup besar. Siapa yang punya tali besar? Pinjamkan saya mau pakai. Burung gagak masih ada di sekitar sini meskipun saya sudah membayar. Saat mengikat ulang tali pancing. Lalu melihat joran seseorang melengkung lagi. Dalam sekejap, terdengar suara ledakan lagi. Wah, putus lagi satu joran. Bos, apakah kamu berbohong tentang keadaan ikan? Apakah kamu yakin ikan lele ini hanya 83 kg? Bukan 183 kg? Ini jelas-jelas joran untuk ikan raksasa di atas 100 kg. Ikan ini langsung meledak begitu saja. Ayo, Raja Ikan Hijau, kamu menggigit rodaku.
Rodaku ini dibeli dengan lebih dari 500. Rod raksasa dengan kekuatan tinggi 100 kilogram. Tidak takut? Aku belum selesai berbicara. Tiba-tiba rod di tanganku memberikan kekuatan besar. Membuatnya tertegun. Ini sebenarnya kekuatan tarik seperti apa? Di detik berikutnya, dia hanya merasakan dirinya seolah akan ditarik ke bawah. Semangat memancing itu seketika terpicu. Namun semangat itu tiba-tiba menghilang. Hanya melihat rod yang baru saja dia banggakan. Langsung saja, dengan suara ledakan. Suaranya terputus menjadi dua bagian. Astaga, ikan ini pasti lebih dari 83 kilogram yang dikatakan bos. Rod raksasa 100 kilogram ini langsung meledak. Ikan besar ini benar-benar gila hari ini. Para pemancing di lokasi memancing. Melihat rod yang lagi-lagi meledak. Satu persatu sangat bersemangat. Sialan, raja ikan lele ini menggigit kail seperti anjing gila. Dalam waktu setengah jam, kamu sudah mengumpulkan 9 poin. Saat ini duduk di samping. Lihatlah satu persatu yang dipukul ikan lele. Memancing dengan tali yang putus. Kamu tersenyum sampai mulutmu hampir tidak bisa menutup. Hanya perlu memukul satu batang lagi atau memutuskan satu tali. Kamu bisa mendapatkan 10 poin. 10 poin. Kamu bisa membuat kolam ikanku menaikkan satu level. Tapi tidak tahu setelah level kolam ikan meningkat. Apa dampaknya? Apakah akan menjadi lebih besar dan lebih dalam? Atau apakah akan memberiku ikan baru? Saat itu kamu berpikir, apakah saya bisa merekam sedikit video memancing yang selalu dipukul? Kemudian kirimkan pada getaran. Baru saja mengeluarkan ponsel dan membuka rekaman. Langsung melihat pelampung Wuya tenggelam. Diikuti dengan batang pancing Wuya. Langsung melengkung ke bawah. Suara angin yang mendesir terus-menerus di telinga. Penyiar Wuya langsung berjongkok setelah ikan menggigit kail. Tongkatnya pun langsung melengkung seperti bulan sabit. Kemudian terlihat bahwa pancingnya semakin melengkung. Wuya, untuk menghindari tongkatnya patah, mulai mengurangi beban yang ada di atas tongkat. Namun, begitu sedikit beban dilepaskan. Terlihat seluruh tongkat langsung terlepas dan terbang keluar. Ketika para pemancing belum sempat bereaksi, terlihat Wuya langsung melompat ke depan. Dia berhasil menangkap ikan ketiga. Kemudian melihat burung gagak yang sedang bertengger. Langsung diseret oleh ikan raksasa bersama tongkatnya. Perlahan-lahan dibawa ke dalam air. Pemancing yang berada di tepi langsung berlari mendekat. Dua orang langsung memegang satu kaki. Bersama-sama menarik Wuya ke tepi. Beberapa pemancing di samping juga melepaskan pancing mereka. Tongkat pancing datang berlari. Seseorang segera pergi untuk membantu memegang tongkat pancing. Seseorang lagi membantu menarik Wuya. Hanya orang yang datang untuk membantu memegang tongkat pancing. Belum pernah menangkap ikan hijau. Sedikit banyak masih meremehkan kekuatan ikan hijau. Lalu melihat pemancing yang baru saja mengambil tongkat pancing. Langsung terbang ke bawah bersama orang dan tongkat pancing. Beberapa pemancing di samping. Satu orang melihat dan langsung turun. Dia segera melepaskan Wuya. Turun untuk menarik pemancing lainnya. Kemudian melihat Wuya yang telah dilepaskan. Langsung seluruh tubuhnya meluncur ke kolam. Namun, tanpa daya tarik ikan, Wuya dengan cepat menyesuaikan pusat gravitasinya. Dia sendiri merangkak kembali ke atas. Hanya di tepi kolam dan seperti dumpling yang jatuh. Beberapa orang melompat ke bawah satu demi satu. Lalu melihat beberapa orang berjuang menarik tongkat pancing. Di tepi tidak ada yang bisa mengalahkan Raja Ikan Hijau. Di dalam air, bagaimana mungkin bisa melawan? Dasar air itu sendiri cukup licin. Sulit untuk menggunakan tenaga. Beberapa orang langsung berbaring. Kemudian mereka melihat pancingan melayang ke tengah air. Beberapa pemancing melihat pancingan sudah hilang. Satu persatu mereka merangkak naik. Wuya melihat satu-satunya pancing raksasanya yang telah ditarik ke dalam air. Rasa ketidakberdayaan juga terungkap. Kemarin mendengar penggemar mengatakan ada kolam memancing di dekat sini. Di dalamnya ada ikan besar seberat 83 pon. Jadi terpikir untuk datang dan mencobanya. Namun, malah memasukkan pancing raksasanya ke dalam air. Sementara itu, suara sistem 11 juga terdengar di benakmu. Mendeteksi bahwa Wuya jatuh ke dalam air untuk pertama kalinya. Poin sistem bertambah 10. Berat ikan besar bertambah 2. Mendeteksi bahwa pemancing jatuh ke dalam air untuk pertama kalinya. Poin sistem bertambah 10. Berat ikan besar bertambah 2. Namun, itu juga aneh. Sejak jatuh ke dalam air secara berurutan kali ini, ikan hijau tidak pernah menggigit kail lagi. Bukan hanya ikan hijau. Ikan lainnya juga tidak banyak menggigit kail. Seiring dengan suhu yang semakin panas, kamu juga tidak melanjutkan tinggal di kolam ikan, melainkan berbalik dan kembali ke rumah untuk berbaring di tempat tidur. Kemudian dengan wajah penuh harapan membuka sistem. Poin sistem undian 29 poin. Apakah ingin undian? Poin sistem yang dibutuhkan untuk undian pertama 10 poin. Melihat ini, kamu tanpa ragu langsung memilih ya. Saat berikutnya disertai dengan kilauan cahaya ungu. Terlihat sosok tinggi yang memegang pancing. Seketika menangkap ikan raksasa yang aneh. Gambar itu muncul di depan mata. Selamat, kamu mendapatkan ikan 18 pada pancing ke-16.
Satu pancing membuka gerbang langit. Seketika, kamu merasakan seolah ada pengetahuan mengalir ke dalam kepalamu. Hanya dalam sekejap, kamu memahami prinsip teknik memancing, yaitu mengumpulkan kekuatan bagian bawah tubuh di kedua kaki, kemudian mengumpulkan seluruh kekuatan tubuh bagian atas. Semua terfokus pada satu lengan. Saat mengumpulkan tenaga, ikan akan menjadi lebih santai karena tarikan yang berkurang. Segera setelah itu meledak dalam sekejap, membuat ikan tidak sempat bereaksi dan langsung terangkat. Namun, trik ini juga sangat bergantung pada kondisi fisik. Melihat kondisi tubuh saya saat ini, setelah menggunakan trik ini, lengan setidaknya harus istirahat selama seminggu. Dan selama itu tidak boleh mengangkat barang berat. Jika tidak, mungkin akan meninggalkan cedera permanen. Saat kamu merasakan perubahan pada tubuh, tiba-tiba terdengar suara percakapan di depan pintu. Sepertinya rumah pemilik adalah yang ini. Mendengarkan suara, kamu segera berlari dan menyambut semua orang masuk ke dalam rumah. Ayo, masuklah dan minum air sebentar. Tidak usah, tidak usah. Waktu kami sudah hampir habis. Siap untuk pergi. Namun, pemilik, ikan lele ini benar-benar hebat. Sayangnya tidak bisa ditangkap. Hanya bisa datang lagi lain kali. Bisakah di sini ditambahkan gelembung hijau? Lihat bos begitu laris. Saya khawatir jika saya datang lagi tidak ada tempat. Iya, ini adalah raja ikan hijau. Kedepannya bisnis bos pasti akan sukses. Jika tidak membantu menyimpan tempat, mungkin benar-benar tidak bisa memancing. Menambahkan gelembung hijau adalah hal kecil. Di sini kalian bisa memindai. Di sini saya juga kebetulan memiliki grup lokasi memancing. Aku menarikmu pergi. Masuk ke dalam grup. Nanti jika kalian ingin datang, cukup sebut saya di grup saja. Dengan cepat memancing menambahkan kalian. Gelembung hijau perlahan-lahan pergi. Ketika kalian kembali ke tepi kolam, menemukan bahwa masih tersisa kelompok Wuya. Setelah berbincang-bincang, diketahui. Ternyata, Wuya ingin mengambil kembali batang pancing raksasa yang dibelinya seharga lebih dari 2.000. Tetapi tidak ada alat penolong. Terpaksa menunggu bantuanmu. Mendengar hal ini, kamu langsung melihat ke tengah kolam. Terlihat beberapa batang pancing mengapung di tengah kolam. Selain batang pancing Wuya yang utuh, yang lainnya yang mengapung hanya setengah bagian. Saat ini, kamu merasa ikan lele ini seperti barang koleksi, bukan? Semua pancingan ditarik ke tengah. Oke, tunggu sebentar. Saya pergi ambil sesuatu sejenak. Aku akan membantumu mengambilnya di sini. Kemudian, kamu mengambil perahu penyelamat khusus dari dalam rumah. Mengambil kembali batang besar Wuya. Namun, Wuya mendapatkan pancingannya sendiri. Begitu mulai menarik garis, terasa tidak bisa ditarik. Wuya awalnya mengira kailnya terjebak di sesuatu di dalam air. Dia bersiap untuk memotong garisnya. Namun, pada saat itu, Wuya tiba-tiba merasakan tarikan besar dari batang pancing. Detik berikutnya, batang pancing langsung melengkung. Wuya memang pantas menjadi seorang penyiar memancing. Reaksinya juga sangat cepat. Segera dia menggenggam batang pancing dengan kedua tangan. Lalu, dia menurunkan pusat gravitasinya. Mulai menarik ikan. Kamu yang baru saja naik ke darat melihat pemandangan ini sedikit terkejut. Astaga, ikan lele ini tidak mungkin masih terjepit di kail, kan? Memikirkan ini, kamu mengeluarkan ponselmu dan mulai merekam. Melihat ikan ini dan orang ini. Keduanya hampir terhenti selama 2,5 menit. Kemudian melihat lagi. Pancing dan Wuya ditarik ikan ke tepi air. Melihat itu, kamu segera berlari untuk mengambil pancing. Pada saat yang sama, saat Wuya jatuh ke air, kamu juga mendapatkan 20 poin. Saat kamu mengambil pancing, dalam sekejap, kamu merasakan kelompok itu pagi ini. Rasanya memancing, pria sejati harus memancing ikan raksasa. Namun, hanya 1 menit setelah kamu mengambil pancing, hampir saja ditarik oleh raja ikan hijau ke dalam air. Pada saat kamu hampir ditarik, kamu tiba-tiba teringat teknik memancing yang kamu dapatkan siang tadi. Segera setelah itu, kamu berbalik dan menurunkan pusat gravitasimu. Tangan kananmu menarik pancing ke belakang sambil berdiri diam. Bahkan pusat gravitasimu sedikit ditarik oleh pancing di tangan kanan. Sedikit terjatuh ke belakang. Saat itu, kamu merasakan kedua kakimu. Seolah-olah telah berubah menjadi beban 1.000 pon. Kaki-kaki itu terikat kuat di tanah. Bahkan ketika pusat gravitasi ditarik ke belakang. Namun, kaki-kaki itu tetap bisa berdiri kokoh di tanah. Sama sekali tidak bisa jatuh. Dalam posisi seperti itu, kamu bertahan selama 2 atau 30 detik. Tiba-tiba kamu berteriak, buka gerbang surga. Lalu dengan cepat melemparkan pancing dari belakang ke dinding. Segera terlihat sesuatu yang berwarna abu-abu kehijauan. Terbang langsung keluar dari air. Begitu sampai di tepi. Wuya yang baru bangun melihat ini langsung bingung. Bagaimana ikan bisa naik? Dan apa maksudnya dengan buka gerbang surga yang baru saja diteriakan bos? Asisten kecil di samping juga tampak bingung. Apa yang terbang langsung ke atas? Satu-satunya orang di tempat yang tidak terkejut. Hanyalah pemuda yang terus memegang ponsel dan merekam.
Terlihat pemuda itu dengan wajah bersemangat memegang ponsel, sambil mengambil foto ikan dengan gaya keren. Bahkan memberikan close-up pada ikan tersebut. Saat itu, setelah kamu pertama kali menggunakan teknik memancing, seketika merasakan sebuah rasa lemas. Kemudian tangan kananmu langsung merasakan nyeri tajam. Segera setelah itu, kedua kakimu langsung lemas. Kamu langsung berlutut. Ternyata kondisi fisikmu memang terlalu buruk. Hanya dengan menggunakan teknik memancing sedikit saja, kamu langsung tidak berdaya. Melihat kamu tiba-tiba terjatuh berlutut, Wu Ya segera berlari menghampirimu dan membantumu berdiri. Bos, hebat sekali. Ikan sebesar ini. Kamu langsung berhasil menariknya. Bos, jangan-jangan kamu adalah master memancing yang tersembunyi. Bagaimana kamu bisa menarik ikan ini? Iya. Aku bahkan mendengar kamu berteriak sesuatu tentang memancing membuka pintu surga. Itu apa? Melihat itu, kamu hanya mengabaikannya dengan santai. Sekarang bukan saatnya untuk mengumumkan. Wu yang melihat kamu tidak mau mengungkapkan. Jadi dia tidak bertanya lebih lanjut, tetapi menunjuk ke ikan di samping dan bertanya kepada pemilik. Apakah di sini ada timbangan? Saya ingin melihat seberapa berat ikan ini. Saya merasa ikan ini tidak hanya seberat 83 jin seperti yang kamu katakan. Ada timbangan? Itu ada di rumah kecil di samping. Dengan cepat, Wu Ya berlari ke sana dan mengambil timbangan. Kemudian beberapa orang bekerja sama untuk meletakkan ikan di atas timbangan. 44,6 kg. Astaga. Pemilik, ikan ini hampir 90 jin. Ini benar-benar laporan yang salah. Kemudian, beberapa orang bergantian memegang ikan dan mengambil beberapa foto. Lalu mereka mengembalikan ikan itu ke kolam. Setelah mengambil foto, Wu Ya dan yang lainnya mulai membereskan barang dan bersiap untuk pergi. Kemudian kamu menemukan si pemuda yang merekam dan meminta video saat kamu memancing. Lalu mengeditnya sedikit, dan mengunggahnya ke Zhenyin. Saat itu kamu mengeluarkan ponselmu. Lalu kamu melihat ada 99 pesan masuk di WeChat. Setelah dibuka, kamu menemukan ada 37 orang di grup lokasi memancing. Sekarang jumlahnya langsung menjadi 126 orang. Kemudian beberapa pemancing senior di lokasi memancing hari ini juga mengunggah video tentang pancingan yang sukses pagi ini ke dalam grup. Seketika grup itu menjadi ramai. Wah, posisi ini di mana? Apakah ada lokasi? Inilah tempat yang seharusnya didatangi oleh pria sejati. Lokasi itu adalah lokasi memancing, kan? Kamu bisa melihatnya di pengumuman grup. Sensasi ini benar-benar besar. Seperti pancingan yang berkualitas rendah. Satu persatu semuanya berhasil. Melihat catatan obrolan yang padat di grup, kamu merasa bisa menambah semangat mereka. Jadi kamu mengunggah foto ikan hijau yang ditangkap malam itu. Kemudian kamu membuka pengumuman grup lagi. Mulai mengedit. Di pengumuman grup hanya terlihat foto. Baru saja diunggah. Grup itu langsung ramai. Wah, apakah ini ikan seberat 83 pon milik bos? Siapa yang berhasil menangkap ikan besar ini? Apakah di Suanzhou benar ada kolam memancing yang hebat seperti ini? Ukuran ikan ini pasti lebih dari setengah orang. Sekali lihat, pasti lebih dari 80 jin. Aku pikir pemiliknya hanya melebih-lebihkan. Saat itu, pemancing tua Ajun mulai mengirim pesan dengan cepat. Semua, cepat lihat pengumuman grup. Ikan sudah tumbuh besar. Sudah 89 jin, melihatnya. Semua mulai menyebut pemilik grup. Foto ini tidak palsu, kan? Kolam hadiah meningkat lagi. Artinya, hari ini tidak ada yang memancing. Tua, menangkap raja ikan. Dari mana foto ini berasal? Saat itu, teman-teman grup mulai berdiskusi. Kamu baru saja mengubah pengumuman grup. Lalu melihat arah pembicaraan di grup langsung berubah. Mulai meragukan apakah foto ini diedit, kan? Kamu membalikkan tanganmu. Lalu mengunggah video memancingmu hari ini ke grup. Setelah mengirim, kamu keluar dari WeChat. Lalu, kamu melihat satu persatu pesan WeChat mulai muncul. Saat ini, kamu melihat jumlah orang di grup WeChat semakin banyak. Tiba-tiba merasa, kolam memancing saya mungkin juga perlu beberapa orang untuk membantu. Mengelola bersama. Memikirkan hal ini, kamu mengeluarkan paket pemula. Kartu manajer profesional kolam memancing di dalamnya. Dan kartu petugas pemeliharaan profesional kolam memancing. Kartu petugas pabrik obat digunakan dengan sukses. Informasi perekrutan telah dikirim. Para profesional diperkirakan akan tiba besok pagi. Layar beralih. Menuju pagi hari berikutnya. Kamu lihat informasi gelembung hijau 999J ini. Orang-orang jadi bingung. Grup memancing ini terlalu gila, ya? Tidak hanya mengisi grupnya langsung hingga 500 orang. Tapi juga ada banyak permintaan pertemanan. Saat ini, orang-orang di grup sedang berdiskusi dengan gila. Ikan hijau itu dan pemilik grup. Bagaimana mereka bisa mengangkat ikan itu dengan satu tangan? Dan di dalam pesan pribadimu. Sebagian besar adalah pertanyaan untukmu. Bagaimana cara melakukan trik ikan terbang itu? Semua ingin menjadikanmu guru. Setelah membaca pesan pribadi, kamu mulai membalas satu persatu. Maaf, teknik ini sebenarnya adalah batang biasa.
membutuhkan tubuh yang kuat dan keterampilan yang mahir. Jika tidak, dapat menyebabkan cedera fisik. Oleh karena itu, tidak boleh dibagikan dan jangan ditiru. Sekarang, tangan kananku masih mengalami sedikit ketegangan otot. Lebih baik berolahraga dengan baik untuk menjaga tubuh. Setelah membalas pesan, kamu membuka aplikasi Zhenyin lagi. Kemudian melihat video yang kamu unggah semalam. Sudah mendapatkan 15,2 ribu suka. Diskusi lainnya sebagian besar menanyakan lokasi kolam memancing. Melihat ini, kamu dengan tegas menjadikan komentar kolam memancingmu sebagai yang teratas. Saat kamu terus menggulir Zhenyin, tiba-tiba, sebuah telepon masuk. Setelah berkomunikasi, diketahui bahwa mereka datang untuk melamar. Namun, karena mereka tertarik melalui sistem, kamu merasa sangat yakin dengan profesionalisme mereka. Maka kedua belah pihak sepakat mengenai gaji. Dengan cepat menandatangani dua orang penting. Pengelola kolam memancing Su Zijiang dan peternak kolam memancing Chu Yiran. Setelah melakukan semua ini, kamu melihat poin sistemmu yang tersisa 46. Kamu dengan tegas menghabiskan 10 poin untuk meningkatkan kolam memancing ke level 1. Efeknya meningkatkan daya tarik tangan sebesar 10. Meningkatkan berat tangan sebesar 2. Untuk meningkatkan ke level berikutnya diperlukan 100 poin. Melihat sisa 36 poin yang tersisa, kamu juga menghabiskan 30 poin untuk undian. Sayangnya kali ini kamu hanya mendapatkan 2 ikan rumput biasa seberat 66 pon. Dan 1 ikan lele biasa seberat 45 pon. Hanya setelah melihat ikan biru dengan kemampuan khusus, kamu tidak merasa tertarik lagi pada ikan biasa ini. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, 2 karyawan sudah datang lebih awal ke kolam memancing untuk bekerja. Kamu pertama-tama membawa mereka untuk mengenal lingkungan. Saat itu, Su Zijiang mengajukan sebuah saran. Dia mengatakan bahwa setelah cuaca panas, ikan jarang mencari makan. Untuk memastikan pengalaman memancing yang baik, apakah perlu mempersiapkan pengaturan suhu kolam memancing sebelumnya? Setelah itu, tiba-tiba suara notifikasi sistem terdengar di kepalamu, memicu misi sampingan. Sebuah lokasi memancing yang luar biasa pasti juga membutuhkan pengalaman memancing yang berkualitas. Dalam waktu 1 bulan, agar lokasi memancing nomor 1 dapat menjamin suhu kolam, memberikan pengalaman yang baik bagi pemancing di musim panas. Jumlah awal tugas adalah 20 juta. Hadiah penyelesaian tugas adalah 1 kartu penarik memancing dari koki resmi. 1 kartu perbaikan lingkungan kolam memancing. Hukuman kegagalan tugas adalah mengembalikan 20 juta. Dan tidak akan menangkap ikan lebih dari 200 gram selama 1 minggu berturut-turut. Setelah menerima tugas dari sistem, kamu segera berbalik dan melihat Su Zijiang. Saya pikir saran ini layak dilakukan. Namun saya rasa jika kita harus melakukannya, kita harus melakukan yang terbaik. Saya akan memberikanmu modal awal sebesar 15 juta. Kamu buatkan saya rencana konstruksi di sini. Saya berharap kamu bisa menyelesaikannya dalam 20 hari. Setelah berbicara dengan Su Zijiang, kamu pun membawa pancingmu ke dalam hutan. Sekarang di kolam memancing ada Su Zijiang dan Chu Yiran. Tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan. Baru-baru ini melihat sekelompok pemancing ini, saya juga merasa ingin memancing. Hanya saja memancing di kolam sendiri terasa aneh. Kebetulan di belakang gunung ada sebuah danau. Beberapa gunung di sekitarnya. Air sungai di atas juga mengalir ke danau. Kondisi ikan pasti akan sangat baik. Setelah berjalan sekitar 1 jam, akhirnya kamu sampai di tepi danau. Mengeluarkan pancing pemula yang diberikan dalam paket besar sistem. Dan 1 paket umpan serbaguna. Setelah membuat tempat memancing, kamu melemparkan pancing pertamamu dengan penuh percaya diri. Begitu dilempar, langsung tenggelam. Senar pancing juga segera mengeluarkan suara angin. Kamu dengan cepat menggenggam pancing dan mulai menarik ke belakang. Mulai mengulur ikan. Setelah hampir 5 menit mengulur, kamu berhasil menangkap ikan rumput seberat 17 pon. Memancing terus selama 2,5 jam. Menangkap 18 ikan. Ikan terkecil adalah ikan mas seberat 6 pon. Yang terbesar adalah ikan rumput seberat 57 pon. Penangkapan ikan yang terus-menerus membuatmu sangat bersemangat. Tak heran ini adalah umpan yang diproduksi oleh sistem. Memang sangat efektif. Hampir setiap ikan yang terhook adalah ikan besar. Saat kamu berencana untuk memancing batang terakhir dan pulang, tiba-tiba ada tarikan besar dari joran. Kamu tidak langsung bereaksi. Hampir saja kamu terseret ke dalam air. Melihat itu, kamu segera menurunkan berat badan dan berpikir untuk mengelabui ikan. Namun tarikan terlalu kuat. Tidak bisa menahan joran sama sekali. Melihat joran yang tidak bisa ditahan, Liu Xiang juga segera mulai melepaskan tali. Kemudian dia langsung berbalik, berlari menuju tepi pohon poplar di belakangnya. Sampai di tepi pohon, Lu Hang langsung menarik joran, dan langsung berputar di sekitar pohon poplar. Setelah berhasil mengikat joran dan pohon poplar bersama, kamu akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bernapas. Merasakan tarikan joran yang tak tertandingi. Reaksi pertamamu adalah, Anda berhasil menangkap seekor ikan yang tidak kalah dari ikan lele di kolam Anda. Di sekitar ikan itu tidak ada yang bisa membantu.
Saat Anda bersiap untuk memutuskan tali, tiba-tiba Anda melihat tidak jauh di belakang. Ada sebuah pohon poplar dengan diameter setengah meter yang menyimpan rahasia itu. Anda pun memutuskan untuk berjuang. Melihat tali pancing yang tegang, Anda pun tidak bisa menahan diri untuk mengagumi. Tidak heran ini adalah pancingan yang diproduksi oleh sistem. Memang hebat. Dengan daya tarik sebesar ini, tali tidak putus. Begitu kedua belah pihak terjebak selama hampir 2 jam. Anda akhirnya menarik ikan itu ke tepi danau. Begitu melihat, Anda langsung terkejut. Wow, seekor ikan mas seberat 100 kg muncul di depan mata. Saat itu Anda baru saja ingin meletakkan ikan mas ke dalam kolam sistem. Sistem malah mengeluarkan pemberitahuan kapasitas tidak cukup. Akhirnya tidak ada pilihan. Anda hanya bisa memasukkan yang lebih kecil ke dalam ruang sistem. Lalu Anda membuat keranjang dari sulur pohon, menempatkan beberapa ikan terbesar ke dalamnya dan menariknya turun ke bukit. Saat kamu hampir sampai di depan pintu rumah, kamu menyadari bahwa banyak orang yang datang ke kolam memancing hari ini. Tempat memancing di kedua sisi kolam hampir semuanya terisi. Terutama melihat Liu Xiang dan Wu Ya di samping ini. Banyak pelanggan lama yang datang hari ini. Setelah sampai di depan pintu rumah, kamu juga merasa sangat lelah. Tapi memikirkan bahwa kamu bisa menangkap ikan, membuatmu kembali bersemangat. Jadi kamu memanggil karyawan kolam memancing, Lao Su. Xiao Chu, datanglah dan bantu aku sebentar. Su Zijiang mendengar suaramu. Langsung menengadah dan melihat ke arahmu. Ketika dia melihat ikanmu yang sekitar 1 meter. Setelah itu, menarik sesuatu lagi. Dia tidak bisa menahan diri dan mengeluarkan suara kagum. Wow! Para pemancing di sebelah mendengar suara kagum ini, juga langsung menengadah dan melihat. Namun, ketika mereka melihat ikan mas yang kamu tarik di belakang, sekelompok orang langsung terkejut. Chu juga tampak sangat bersemangat, mengeluarkan timbangan elektronik dari ruang penyimpanan, mengambil sebuah baskom besar dari ruang penyimpanan. Lao Su juga segera berjalan ke sana, membantu kamu menurunkan ikan rumput dari punggungmu. Menimbang satu ikan rumput, 57 pon, astaga. Ikan yang lebih dari 1 meter ini sudah 57 pon. Ikan yang sekitar 2 meter di sebelah itu pasti beratnya berapa ya? Sangat menakutkan. Melihat begitu banyak orang, kamu juga terlihat sangat bersemangat. Memeluk ikan rumput di dalam baskom. Badut mengambil foto. Ambil foto? Tolong buat saya terlihat keren. Tolong kirim ke grup. Setelah foto selesai diambil, Lao Su membantumu memasukkan ikan mas ke dalam baskom. 143 pon, astaga. Ikan mas seberat 143 pon. Saya langsung berlutut di depan bos. Bos, apakah ikan ini dijual? Saya beli dengan 800 yuan. Kamu ingin membelinya dengan 800 yuan? Bos, ikan mas seberat 143 pon ini. Saya bertaruh 1000. Bos, jual kepada saya. Melihat semua orang bersemangat memberikan tawaran, kamu segera menghentikan dan meminta semua orang untuk tenang. Ikan ini tidak akan saya jual. Saya akan memasukkan ikan ini ke kolam memancing nomor 1. Nanti semua orang bisa pergi memancing. Siapa yang berhasil menangkapnya akan mendapatkan hadiah 500 yuan. Setelah itu, kamu mengangkat ikan mas ini lagi. Chu Yiran juga memegang ponsel. Dia mulai mengambil foto dengan suara klik. Setelah selesai memotret, kamu juga tidak langsung memasukkan ikan ke kolam, melainkan memberikan waktu 5 menit kepada semua orang untuk berfoto. Setelah selesai memotret, semua orang juga membantu mengangkat ikan ke dalam kolam. Para pemancing melihat ikan mas seberat 140 jin masuk ke air. Mereka semua sangat bersemangat. Ikan air tawar seberat lebih dari 100 jin. Berapa banyak orang yang bahkan belum pernah memancingnya. Dalam kenyataannya, mereka bahkan belum pernah melihatnya. Melihat mereka satu persatu berteriak dengan semangat melempar pancing. Kamu juga tidak bisa menahan senyummu. Semakin ramai, semakin banyak orang. Segera kamu membersihkan tenggorokanmu. Berteriak dengan keras, "Hai hai, terima kasih kepada semua orang. Hari ini telah datang ke lokasi memancing ajaib kami. Saya juga ingin menyebutkan hal ini. Lokasi memancing ajaib akan resmi dibuka mulai besok. Mulai hari ini, setiap hari Minggu, lokasi memancing ini akan mengadakan undian hadiah merah di grup memancing. Di antara mereka, Raja Keberuntungan dapat datang ke lokasi memancing ajaib untuk memancing gratis sekali. Namun, waktu penggunaannya hanya berlaku dari Senin hingga Jumat. Lokasi memancing ajaib akan memperbarui setiap hari di grup. Jumlah semua ikan seberat 50 kg di lokasi memancing. Dan jenis. Jika ada yang bisa mengambil kolam ikan hijau besar, maka semua biaya memancing untuk hari itu gratis. Setelah kata-kata ini diucapkan, para pemancing di lokasi memancing terkejut. Wow, apakah ini benar? Begitu besar tawarannya. Jika ini sudah disepakati dengan teman tentang ikan apa yang akan dipancing, siapkan umpan dan pancing sebelumnya. Maka ikan di atas 50 kg bisa dipancing dengan bebas. Siapa yang tidak ingin hadiah 300 yuan, juga bisa merasakan sensasi menangkap ikan besar. Juga bisa mendapatkan hadiah 300 yuan. Tidak bisa? Jangan dipikirkan lagi.
Air liur sudah hampir menetes. Bos, saya ingin menjadi anggota. Saya tidak mau diskon. Saya ingin menjadi anggota tetap. Saya ingin tempat memancing eksklusif. Suasana di lokasi memancing sangat ramai. Kamu melihat segala sesuatu di lokasi memancing dengan puas. Lalu dia berkata lagi, haha, yang penting semua orang suka. Saya sangat suka perasaan menangkap ikan raksasa. Saya yakin semua saudara juga sangat menyukainya. Tapi ikan karper seberat 143 jin tidak akan menjadi yang terbesar di lokasi memancing. Dan tidak akan menjadi satu-satunya ikan seberat 143 jin. Di sini bisa diberitahukan kepada semua orang. Kedepannya, lokasi memancing akan membuka kolam khusus untuk ikan raksasa. Di dalamnya, ikan terbesar pun minimal seberat 100 jin. Demi keamanan memancing semua orang. Di kolam ikan nomor 1, ikan mas seberat 143 jin di sana adalah untuk melatih keterampilan semua orang. Hanya orang yang bisa menangkap dari kolam ikan nomor 1, yang bisa menangkap ikan seberat 143 jin ini. Hanya yang memenuhi syarat dapat memancing di kolam ikan raksasa. Tidak ada orang di kolam ikan nomor 1 di masa depan. Menangkap ikan mas seberat 143 pon. Setelah mengurangi hadiah 800 yuan untuk pemancing, saya juga akan mengirimkan amplop merah besar di grup. Ukuran angpau ditentukan oleh jarak waktu antara dua pemancing. Tambah 100 yuan setiap hari. Batas maksimum 1000 yuan. Setelah mengatakannya, semua pemancing di lokasi memancing bertepuk tangan. Bosnya sangat dermawan. Begini baru menarik. Apa artinya memancing ikan kecil? Jika memancing, harus yang besar. Bukan hanya untuk hadiah 800 yuan itu, tapi demi kualifikasi untuk kolam ikan raksasa itu. Saya pasti akan menangkap ikan koi raksasa. Bagus, bagus. Lokasi memancing seperti ini baru menarik. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada memancing ikan raksasa. Jika ada, itu berarti memancing yang lebih besar. Kamu mendengar apa yang dikatakan semua orang. Mengangguk puas. Kemudian, dia berdiskusi dengan Suzy Jiang dan Cuiran tentang rencana selanjutnya. Baru saja kembali ke dalam rumah. Suzy Jiang mengeluarkan sebuah tablet dan menyerahkannya padamu. Bos, saya sudah menyiapkan rencana konstruksi untuk kolam memancing nomor 1. Apakah kamu ingin melihatnya? Kemudian kamu mengambil tablet dan melihatnya dengan seksama. Menemukan tidak ada masalah besar. Lalu memerintahkannya untuk melanjutkan pekerjaan. Sambil meminta dia untuk menghubungi tim penggalian. Bersiap untuk membuka kolam baru. Kolam ini kamu rencanakan akan dibuka seluas 20.000 meter persegi untuk ikan raksasa. Khusus untuk para pemancing yang suka tantangan. Di masa depan juga bisa menjadi daya tarik utama lokasi memancing ajaib. Selama 1 minggu ke depan. Dengan ikan mas seberat 143 kg milikmu yang menghebohkan dunia memancing. Banyak pemancing berpengalaman terbang malam-malam untuk datang. Hanya untuk mendapatkan gelar ikan karper pertama. Sementara kamu menggunakan umpan serbaguna yang diberikan oleh sistem. Setelah merasakan hasilnya. Dalam setengah bulan ini. Selalu bolak-balik antara danau dan kolam memancing. Terus-menerus menggunakan umpan serbaguna yang diberikan oleh sistem. Kamu baru berhenti setelah umpan habis. Selama ini, kamu telah menambahkan 3 pemancing hebat ke kolammu. 1 ikan lele seberat 126 pon dan 1 ikan mas seberat 84 pon. Sekarang kolammu sudah penuh dengan ikan besar. Setiap hari, semakin banyak orang datang untuk memancing. Jumlahnya semakin bertambah setiap harinya. Siapapun yang memancing tidak bisa menghindari daya tarik ikan raksasa. Jika ada, itu hanya 2 ekor. Sebenarnya, yang paling ditakuti pemancing adalah tidak mendapatkan ikan. Namun, di kolam pancingmu. Di dalam kumpulan ikan yang padat itu, bahkan pemancing pemula pun bisa mendapatkan ikan. Hal ini membuat pemancing yang datang ke sini merasakan kebanggaan tersendiri. Namun, pemancing yang tidak datang juga memang menjadi lebih kuat. Selama ini, ikan mas seberat 66 pon telah ditangkap 2 kali. Namun, hari ini kamu tidak pergi memancing di danau lagi. Karena hari ini sistem mengirimkan pemberitahuan bahwa tugas telah selesai. Sistem pendinginan kolam untuk misi sampingan telah selesai. Hadiah 1 kartu penarik koki resmi. 1 kartu perbaikan lingkungan lokasi memancing. Sudah dimasukkan ke dalam ransel. Sambil menunggu belum ada orang yang datang ke lokasi memancing. Kamu mengeluarkan kartu perbaikan lingkungan lokasi memancing yang baru saja diberikan. Juga mengeluarkannya untuk digunakan. Kartu perbaikan lingkungan lokasi memancing telah digunakan. Selamat, pemilik telah mendapatkan kesempatan untuk perbaikan jalan. Sistem telah berkomunikasi dengan Departemen Transportasi. Sistem telah menginvestasikan 50 juta yuan atas nama pemilik. Membangun sebuah jalan. Jalan aspal dari kota puncak ke lokasi memancing ajaib. Tim konstruksi telah berangkat. Waktu penyelesaian yang diperkirakan adalah 3 hari. Kemudian kamu membuka panel kolam ikan lagi. Menemukan bahwa poin telah terakumulasi menjadi 841 poin. Melihat ini, kamu segera mengupgrade kolam ikan ke level 3. Saat ini kolam ikan meningkatkan daya tarik ikan sebesar 30.
Meningkatkan kecepatan pertumbuhan berat ikan sebesar 9. Poin yang dibutuhkan untuk upgrade ke level berikutnya adalah 1000 poin. Melihat sisa 241 poin. Kamu dengan tegas melakukan taruhan dan menarik hadiah 3 kali. Membuatmu mendapatkan satu kartu bangunan lokasi memancing dan penurunan ke 18. Turunkan dan stabil seperti anjing tua. Dan 10 pon daging tilapia panggang. Saat ini, kamu melihat daging tilapia dengan wajah bingung. Apa itu tilapia? Sambil berpikir, kamu membuka deskripsi tilapia. Jenis ikan mutasi tilapia berasal dari mutasi ikan tilapia. Dagingnya dapat menyembuhkan patah tulang, cedera ringan seperti keseleo dan dislokasi, dan dapat sedikit meningkatkan kondisi fisik pribadi. Setelah melihat deskripsi sistem, kamu tiba-tiba merasa bisa menggunakannya tanpa batas. Satu pengaturan membuka gerbang surga. Dan sekarang ada pengaturan penurunan ikan 18. Rendah hati dan stabil seperti anjing tua. Kekuatanmu sekarang akhirnya mencapai 200 pon. Mengingat hal ini, kamu menukarkan 31 poin terakhir yang tersisa, dan menukarkan 3 kantong umpan serbaguna. Bersiap untuk mencari Raja Koi untuk bertanding. Saat ini, kamu tiba di kolam ikan milikmu. Baru saja melemparkan pancing pertama. Langsung melihat seorang pemancing mendekat. Oh, bosnya juga sedang memancing. Ini Ajun. Bukankah ini kolam memancing nomor 1 yang baru selesai dibangun? Bukankah ini untuk mencoba pengalaman pertama? Jika begitu, maka saya akan menjadi yang kedua untuk mencoba. Saya ingin mencobanya juga. Bagaimana pengalaman di kolam memancing yang baru dibangun ini? Bos, apa itu pengalaman kolam memancing yang kalian maksud? Saya ingin mencobanya juga. Wuya, kamu juga datang hari ini ya? Tentu saja. Hari ini saya datang untuk membalas dendam. Hari ini, saya pasti akan menangkap ikan nila raksasa milik bos. Sejak kegagalan terakhir saya sudah berlatih lebih dari setengah bulan. Hari ini saya pasti bisa menebus kehampaan saya. Wuya. Sepertinya selama ini kamu memang berlatih dengan giat. Kamu tidak tahu sekarang. Sekarang ikan terberat di kolam memancing adalah ikan mas raksasa. Beratnya lebih dari 143 pon. Selain ikan mas raksasa, ada juga ikan lele raksasa seberat 126 pon. Kamu bahkan hanya menatap ikan nila raksasa. Apa sekarang di kolam memancing masih ada ikan mas seberat 143 jin? Saya selama ini terus melatih kekuatan lengan. Saya tidak pernah memperhatikan grup. Tidak menyangka baru setengah bulan lebih. Kolam memancing ternyata mengalami perubahan sebesar ini. Perubahan di lokasi ini tidak hanya sebatas ini. Ajun, luar biasa ya. Ketika kalian datang hari ini, tidak melihat bahwa sekarang sedang ada perbaikan jalan? Beberapa hari lagi, kalian bisa langsung datang dengan mobil. Nanti kalian akan lebih mudah datang dan pergi. Bosnya luar biasa. Ternyata dia memperbaiki jalan khusus untuk kita memancing. Tapi bos kali ini sudah memperbaiki jalannya. Kedepannya bisa datang dengan mobil. Nanti pasti akan ada lebih banyak orang yang datang. Ya, nanti bisa datang dengan mobil. Kedepannya mungkin tempat memancing akan sulit didapat. Kolam memancing bos ini, tidak hanya di Xuancheng, bahkan di Provinsi Jinzhou, pasti termasuk yang terbaik. Nanti, hanya berharap bos bisa mempertimbangkan kami sebagai pelanggan lama. Tolong simpan satu tempat memancing. Jika tidak, datang sedikit terlambat bisa jadi tidak ada tempat memancing. Kalian berdua bercanda. Suasana kolam pemancingan bergantung pada dukungan semua orang. Dan kolam pemancingan nomor 2 di sini juga sudah siap untuk dibuka. Nanti kolam nomor 2 akan membuat semua orang lebih puas. Semua orang tidak perlu khawatir tidak ada tempat memancing. Yang ada hanya takut ada tempat memancing tapi tidak ada yang bisa memancing. Kalian berdua pasti belum tahu tentang ini. Bos kami melihat bahwa ada terlalu banyak ikan besar di kolam pemancingan. Ikan besar dan kecil tercampur. Ini tidak terlalu ramah bagi beberapa pemancing pemula. Pemancing pemula sebenarnya hanya ingin menangkap ikan kecil. Untuk berlatih merasakan memancing. Namun, mereka malah mendapatkan ikan besar yang merusak joran. Jadi, bos kami berencana untuk membuka kolam pemancingan nomor 2 lagi. Utamanya akan diisi dengan ikan besar di atas 100 jin. Hanya mereka yang bisa menangkap ikan raja mas di kolam nomor 1. Yang bisa pergi memancing di kolam nomor 2. Jika tidak, meskipun keterampilanmu sangat tinggi, kamu tetap tidak bisa memancing di kolam nomor 2. Kolam ikan raksasa? Bos, berani sekali. Tapi bos, Anda ingin membuka kolam ikan raksasa. Hanya mengandalkan beberapa ikan raksasa ini. Masih belum cukup. Saudara Wuya, ini tidak perlu Anda khawatirkan. Saya berani memiliki ide untuk membuka kolam ikan raksasa ini. Maka saya tentu punya cara untuk mendapatkan ikan raksasa seberat 100 pon. Pada awalnya jumlahnya pasti tidak cukup banyak. Tapi setelah itu, jumlahnya akan bertambah. Sambil berbicara, tiba-tiba terdengar suara garis pancing yang bergetar. Ketika keberuntungan Ajun datang, dia langsung mendapatkan ikan besar. Ajun baru saja tiba. Dan joran pancingnya langsung melengkung seperti bulan purnama. Suara desahan di kolam pancing tidak berhenti. Hahaha, bos lu.
Akhir-akhir ini saya sudah berlatih cukup lama. Hari ini lihat bagaimana saya menangkap ikan besar Anda, bos. Melihat joran Ajun yang melengkung seperti itu, saya hanya tidak tahu ikan besar mana yang dia dapatkan. Jika bisa mendapatkan ikan raja hijau milik bos, maka bisa mengambil kolam hadiah besar milik bos. Tapi saya tidak tahu berapa banyak uang di kolam hadiah besar ini. Sudah lebih dari setengah bulan. Berapa jumlahnya? Haha, maka kamu bisa berusaha lebih keras. Lao Su memberitahu Ajun berapa jumlah kolam hadiah sekarang. Memberi dia sedikit motivasi. Su Zijiang yang berada di samping segera kembali mendengarnya. Dari saat pembukaan hingga sekarang, sudah terkumpul 3.800 yuan. Ajun, apakah kamu mendengarnya? Sekarang, jika menangkap ikan raja hijau, kamu bisa mendapatkan 3.800 yuan. Cepat, 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 angkat ikan ini. Lihat apakah ini ikan raja hijau. Seiring berjalannya waktu, detik demi detik, Ajun juga selalu ada di sini, menguras stamina ikan. Melihat Ajun terus-menerus menarik dan melepaskan tali pancing. Bisa dilihat, Ajun memang sudah berlatih dengan baik belakangan ini. Selama itu, banyak pemancing datang. Melihat Ajun di sini menggiring ikan. Mereka semua tidak berbicara. Mereka berdiri diam di samping untuk menonton.